Hai guys, pernah nggak sih kalian masuk ke IKEA cuma mau beli satu barang tapi malah bawa satu troli? Nah, satu lagi, kenapa rasanya kita pengen muter-muter nih sebelum sampai kasir? Apakah IKEA emang bikin kita nyasar dengan sengaja? Atau jawabannya emang iya? Dan itu bagian dari strategi bisnis mereka nih. Nah, IKEA itu menggunakan semacam konsep layout yang disebut sebagai one way flow atau jalur satu arah panjang. Artinya, sejak kalian masuk, kalian tuh udah diarahin nih, ngikutin rute yang udah dirancang. Kalian ngelewatin ruang tamu, kamar tidur, dapur, dekorasi, hingga akhirnya sampai ke gudang dan juga ke kasir. Nah, itu tujuannya sederhana. Semakin banyak produk yang kalian lihat, semakin besar juga yang kemungkinan kalian pengen beli. Strategi ini itu memanfaatkan yang namanya psikologi manusia nih, atau psikologi konsumen. Pertama, efek eksplorasi. Saat kita berjalan ngikutin alur, itu rasanya kita sedang nyari sesuatu nih, atau bahkan nemuin sesuatu. Kedua, pembelian impulsif. Kadang tuh kita ngelihat produk yang ditata rapi seperti ruangan rumah yang bikin kita ngebayangin nih, kayaknya barang ini cocok deh kalau ditaruh di rumah kita. Dan karena jalurnya panjang, kita itu jadi jarang langsung keluar sebelum ngeliat semuanya, ya kan? Semakin lama waktu kita di toko, itu biasanya semakin besar juga potensi kita buat ngelakuin transaksi. Nah, dari sini kita belajar satu hal penting, bahwa bisnis besar itu nggak hanya fokus pada yang namanya produk, tapi juga pada pengalaman nih. IKEA itu nggak cuma ngejual yang namanya furniture, mereka juga ngejual inspirasi tata ruang, perjalanan belanja, dan juga mereka ngasih namanya pengalaman eksplorasi. Nah, pertanyaannya sekarang, di bisnis atau brand kalian, apakah pengalaman pelanggan itu sudah dirancang dengan sengaja nih? Atau masih dibiarin gitu aja? Karena kadang yang ngebikin pelanggan beli produk kita itu bukan cuma karena kita jualan, tapi juga gimana kita ngebikin mereka itu yang namanya merasakan experience. Nah, kalau kalian suka insight bisnis kayak gini, kalian bisa subscribe dan tulis di komentar ya. Perusahaan mana lagi yang akan kita bahas nih, dari strateginya, polanya, dan lain-lain. Karena di balik brand besar, itu selalu ada strategi yang jarang kita lihat, teman-teman. Nah, itu aja untuk pembahasan strategi bisnis dari IKEA kali ini. See you in the next video.